Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang glikogenesis dan glikogenolisis. Yang pertama adalah pengertian glikogenesis. Glikogenesis merupakan tahap pertama metabolisme karbohidrat. Glikogenesis adalah pemecahan glukosa atau dengan kata lain glikolisis menjadi asam pirufat. Selanjutnya, pirufat dioksidasi menjadi asetil CoA. Asetil CoA masuk ke dalam rangkaian siklus asam sitrat untuk dikatabolisir menjadi energi. Proses ini akan terjadi jika kita membutuhkan energi untuk beraktivitas. Yang selanjutnya, tujuan dari glikogenesis. Tujuan dari glikogenesis adalah untuk menghambat meningkatnya kadar glukosa dalam darah dengan mengubahnya menjadi cadangan energi yang disebut glikogen. Proses glikogenesis terjadi jika kita membutuhkan energi, misalnya untuk berpikir, mencerna makanan, dan sebagainya. Jika jumlah glukosa melampaui kebutuhan, maka dirangkai menjadi glikogen untuk menambah simpanan glikogen dalam tubuh sebagai cadangan makanan. Jika kadar glukosa meningkat, glukosa akan diubah dan disimpan sebagai glikogen atau lemak. Glikogenesis atau produksi glikogen terjadi terutama dalam sel otot dan hati. Glikogenesis akan menurunkan kadar glukosa darah, dan proses ini distimulasi oleh insulin yang disekresi dari pankreas. Yang selanjutnya tahapan glikogenesis. Yang pertama, glukosa mengalami fosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat atau reaksi yang lazim terjadi juga pada lintasan glikolisis. Di otot, reaksi ini dikatalisir oleh heksosinase, sedangkan di hati oleh glukokinase. Yang kedua, glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat dalam reaksi dengan bantuan katalisator enzim fosfoglucotamutase. Enzim itu sendiri akan mengalami fosforilasi dan gugus fosfo akan mengalami bagian di dalam reaksi reversibel, yang intermediatnya adalah glukosa 1,6 bifosfat atau glukosa 1,6 bifosfat bertindak sebagai koenzim. Selanjutnya, glukosa 1-fosfat bereaksi dengan uridin trifosfat untuk membentuk uridin difosfat glukosa. Reaksi ini dikatalisir oleh enzim hidrolisis pirofosfat inorganik, berikutnya oleh enzim pirofosfatase. Inorganik akan menarik reaksi ke arah kanan persamaan reaksi. Yang selanjutnya, atom C1 pada glukosa yang diaktifkan oleh uridin difosfat glukosa membentuk ikatan glikosidik dengan atom C4 pada residu glukosa terminal glikogen, sehingga membebaskan uridin difosfat. Reaksi ini dikatalisir oleh enzim glikogen sintase. Molekul glikogen yang sudah ada sebelumnya, yang disebut dengan glikogen primer, harus ada untuk memulai reaksi ini. Glikogen primer selanjutnya dapat terbentuk pada primer protein, dikenal sebagai glikogenin. Residu glukosa yang lebih lanjut melekat pada posisi 1-4 untuk membentuk rantai pendek yang diaktifkan oleh glikogen sintase. Pada otot rangka, glikogenin tetap melekat pada pusat molekul glikogen, sedangkan di hati terdapat jumlah molekul glikogen yang melebihi jumlah molekul glikogenin. Kemudian, setelah rantai dari glikogen primer diperpanjang dengan penambahan glukosa tersebut hingga mencapai minimal 11 residu glukosa, maka enzim pembentuk cadang memindahkan bagian dari rantai 1-4 panjang minimal 6 residu glukosa
pada rantai ini yang berdekatan untuk membentuk rangkaian 1,6 hingga membuat titik cabang pada molekul tersebut. Cabang-cabang ini akan tumbuh dengan penambahan lebih lanjut satu glukosil dan pembentukan cabang selanjutnya. Setelah jumlah residu terminal yang non-reduktif bertambah, jumlah total tapak reaktif dalam molekul akan meningkat sehingga akan mempercepat glikogenesis maupun glikogenolisis. Tahapannya dapat dilihat pada gambar berikut. Yang selanjutnya, akibat terganggunya tahapan dari glikogenesis ini. Pada prinsipnya, glikogenesis menghambat meningkatnya kadar glukosa dalam darah dengan mengubahnya menjadi cadangan energi yang disebut glikogen. Ginjal sebagai organ yang berfungsi sebagai penyaring darah tidak bisa membendung jika kadar glukosa dalam darah terlalu tinggi. Akibatnya, tubuh kita bisa terkena penyakit diabetes mellitus. Penyakit diabetes mellitus juga bisa disebabkan karena terganggu fungsi hormon insulin. Yang selanjutnya, pengertian glikogenolisis. Proses glikogenolisis adalah keadaan di mana glukosa dari diet tidak dapat mencukupi kebutuhan, maka glikogen harus dipecah untuk mendapatkan glukosa sebagai sumber energi. Dalam glikogenolisis, glikogen yang tersimpan dalam hati dan otot pertama dikonversi menjadi glukosa 1-fosfat dan kemudian menjadi glukosa 6-fosfat. Dua hormon yang mengendalikan glikogenolisis adalah peptida, glukagon, dan pankreas dan epinefrin dari kelenjar adrenal. Yang selanjutnya, tujuan dari glikogenolisis. Proses glikogenolisis ini dilakukan untuk mendapatkan glikogen kembali apabila glikogen yang tidak disimpan di dalam otot dan hati tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan, sehingga perlu adanya pemecahan glikogen yang disimpan sebagai glikogen cadangan. Proses atau tahapan dari glikogenolisis seperti pada gambar. Tahap pertama adalah penguraian glikogen, di mana pada penguraian glikogen terjadi pembentukan glukosa 1-fosfat. Berbeda dengan reaksi pembentukan glikogen, reaksi ini tidak melibatkan UDP glukosa, dan enzimnya adalah glikogen fosforilase. Selanjutnya, glukosa 1-fosfat diubah menjadi glukosa 6-fosfat. Seperti yang terlihat pada gambar, oleh enzim yang sama seperti pada reaksi kebalikannya, yaitu glikogenesis, di mana enzim yang bereaksi yaitu fosfoglukomutase. Tahap reaksi berikutnya adalah pembentukan glukosa dari glukosa 6-fosfat, berbeda dengan reaksi kebalikannya dengan glukokinase. Dalam reaksi ini, enzim lain, glukosa 6-fosfatase, melepaskan gugus fosfat sehingga terbentuk glukosa. Reaksi ini tidak menghasilkan ATP dari ADP dan fosfat. Glukosa yang terbentuk inilah nantinya akan digunakan oleh sel untuk respirasi sehingga menghasilkan energi. Yang energi itu terekam atau tersimpan dalam bentuk ATP. Sekian pemaparan materi tentang glikogenesis dan glikogenolisis. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.